Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kali ini Ibu akan mencoba membahas tentang etika bersosial media. Yuk, siapa yang tidak pernah atau belum mempunyai sosial media? WhatsApp termasuk sosial media bukannya? Yuk cari tahu lebih banyak. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu apa itu etika. Pengertian etika adalah sikap atau perilaku baik dan buruk dalam berinteraksi atau bergaul. Kemudian, pengertian sosial media yaitu sebuah media untuk bersosialisasi antara satu sama lain dan dilakukan secara online. Dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sedangkan bentuk-bentuk sosial media yang beredar di sekitar kita seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, dan sebagainya. Beberapa cara beretika dalam sosial media. Yang pertama, gunakan bahasa yang tepat. Dalam menggunakan sosial media, gunakanlah bahasa yang baik, sebagaimana kita berbicara secara langsung atau bertatap muka. Ada perbedaan antara berbicara dengan orang tua, guru, dan teman sebaya kita. Sebaiknya sebelum membuka percakapan didahului oleh kata salam seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan tetap menggunakan tata krama sopan santun dalam berbicara walaupun melalui sosial media. Kemudian, menghargai privasi orang lain. Tidak semua orang senang memposting foto diri ke sosial media, terutama foto-foto yang dengan sengaja kita ubah atau edit dengan tujuan bercanda. Kemudian, memposting sosial media tanpa izin dari orang yang difoto. Tentu itu bukan perbuatan yang baik ya. Selanjutnya, hindari sara dan pornografi. Tidak seharusnya kita memposting tulisan atau gambar yang mengandung unsur sara. Apa sih itu sara? Sara itu kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, hindari pula membagikan konten yang mengandung pornografi karena selain tidak sopan, hal tersebut juga membuat orang lain merasa terhina dan dilecehkan. Hindari update status yang krusial dan pribadi. Hal-hal pribadi baiknya tidak perlu diupload ke sosial media karena bukan untuk konsumsi publik. Selain itu, mengupdate hal pribadi terkadang menimbulkan kejahatan terhadap diri kita. Misalnya, alhamdulillah ya hari ini dapat uang ratusan juta. Kemudian diupload foto uangnya yang sangat banyak itu. Hal-hal seperti ini akan memicu perbuatan-perbuatan jahat dari pihak lain. Harapannya, hal-hal yang sifatnya pribadi tetap dijaga. Hindari menghasut orang dan menebarkan kebencian. Hindari mengupdate status dan memberi komentar yang dapat dianggap sebagai hasutan dan menyebarkan kebencian maupun permusuhan, baik kepada perorangan maupun kelompok. Misalnya, kita sedang ada masalah dengan si A. Kemudian kita posting deh di sosial media kita tentang aib-aib si A. Dan akhirnya teman-teman kita di sosial media pun memberikan tanggapan yang beragam, yang akhirnya dapat membuat kegaduhan. Jadi harapannya tidak memposting konten-konten yang membuat kegaduhan di masyarakat. Di Indonesia, bersosial media telah diatur dalam Undang-Undang ITE. Pasal yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1 tentang pelanggaran kesusilaan. Ayat kedua tentang perjudian. Ayat ketiga penghinaan atau pencemaran nama baik dan pemerasan. Kemudian dapat dijerat dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang ITE
Sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimum 1 miliar. Kemudian, pasal ke-28 ayat 1, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Ayat yang kedua, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, dan antar golongan dapat dijerat dengan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sanksi pidana maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1 miliar. Kemudian Undang-Undang ITE yang ketiga ada pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat dijerat dengan pasal 45 ayat ketiga Undang-Undang ITE. Sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan denda maksimum 2 miliar. Sekian materi dari Ibu tentang etika bersosial media. Jangan lupa berikan komentarmu tentang sosial media apa yang aktif kamu gunakan saat ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.